Shalom, God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. Salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah jangan lupa memperkatakan firman-Nya atau janjinya. Never forget to speak His words. You have to speak out His words, ya, menyampaikan, memperkatakan firman-Nya. Dan Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku, dan firman-Mu itu juga adalah terang bagi jalanku. Ada lagu yang dibuat dari ayat ini, dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ketika Yosua menggantikan Musa, maka salah satu perintah yang Tuhan berikan kepada Yosua itu ada di Yosua 1 ayat 8.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pada saat itu yang disebut kitab Taurat adalah 5 kitab Musa. Dan perintah Tuhan kepada Yosua, selain dikatakan jangan takut dan gentar, lalu hal lain yang Tuhan perintahkan adalah jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi jangan lupa memperkatakan, lalu renungkan itu siang dan malam. Apa akibatnya? Karena kalau kita lakukan hal ini, memperkatakan firman Tuhan, kalau sekarang kita hidup di zaman perjanjian baru, tidak hanya kitab Taurat, 5 kitab Taurat itu, kitab Musa, tapi kita punya ada 66 kitab dan banyak janji Tuhan yang bisa kita perkatakan setiap hari, kita bisa renungkan itu siang dan malam. Kalau 2 hal ini kita lakukan, memperkatakan dan merenungkan firman itu siang dan malam, maka akibatnya seperti yang dikatakan di Yosua 1 ayat 8 ini, kita akan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, yang telah kita perkatakan berulang-ulang, yang telah kita renungkan berulang-ulang. Dan karena tindakan kita sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, apa yang Dia janjikan, maka dengan demikian perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Amsal 23 ayat 7, terjemahan dari IMB, Indonesian Modern Bible, mengatakan, sebab sebagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikian jugalah ia. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan berulang-ulang, maka tanpa sadar pikiran kita itu diisi dengan firman Tuhan. Dan menurut Amsal 23 ayat 7 ini, orang itu ternyata sebagaimana apa yang dia pikirkan dalam hatinya. Bahasa Inggrisnya ini, as he thinks in his heart, so is he. Sebagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Dari ayat ini banyak buku pengembangan diri yang dibuat, yang dikarang oleh banyak orang. Dan ayat ini yang dipakai. Kita ini menjadi sebagaimana yang kita pikirkan berulang-ulang. Kalau kita memikirkan diri kita sebagai orang yang sangat diberkati, kita dikasih oleh Tuhan, maka dengan sendirinya itu tindakan kita akan mengarah kepada hal seperti itu. Jadi banyak orang yang percaya bahwa semuanya dimulai dari pikiran. Peperangan itu terjadi di pikiran. Kebimbangan atau keraguan itu terjadi dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, Yosua 1 ayat 8 berkata, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Jangan lupa memperkatakan janji-janji Tuhan. Renungkan itu siang dan malam, karena kalau kita perkatakan terus-menerus, kita renungkan berulang-ulang siang dan malam, maka akibatnya pikiran kita dikuasai oleh apa yang kita perkatakan, apa yang kita renungkan itu siang dan malam. Dan karena kita pikirkan seperti itu terus-menerus, kita menjadi seperti itu. Dan dengan sendirinya dikatakan di sini, perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Mari saya ajak kita perkatakan 2 ayat ini ya. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lalu Amsal 23 ayat 7. Sebab sebagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikian jugalah ia. Nah, sekarang ayat ini kita katakan lagi, tapi kita ubah kata engkau itu menjadi aku. Aku tidak lupa memperkatakan kitab Taurat ini.
aku tidak lupa memperkatakan janji-janji Tuhan, tetapi aku merenungkannya siang dan malam. Aku merenungkan firman Tuhan, aku memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Dengan demikian, aku bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam janjinya kepada setiap orang percaya. Dengan demikian, perjalananku akan berhasil dan aku akan beruntung. Sebab sebagaimana aku berpikir dalam hatiku, demikian jugalah aku. Nah, itu namanya kita memperkatakan firman Tuhan, tapi kita membuat itu menjadi kepribadi kita. Ya, sekali lagi saya ajak baca Yesus 1 ayat 8 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amsal 23 ayat 7, sebab bagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikian jugalah ia. Selanjutnya, kata merenungkan firman Tuhan. Ini juga suatu perintah ya, yang dituliskan di Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Ya, saya bacakan lebih dahulu ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kata berbahagia dalam terjemahan lain itu dipakai kata diberkati, ya, blessed, diberkati, enviable, membuat iri orang lain. Jadi Mazmur 1 ayat 1 ini berkata, berbahagialah, diberkatilah orang, membuat iri orang lain, yaitu mereka, yaitu dia yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita mungkin sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus, mungkin kita penuh Roh Kudus, tetapi bisa saja kita berjalan menurut nasihat orang fasik. Bisa saja kita bertindak menurut nasihat orang yang tidak kenal Tuhan. Ayat ini berkata, berbahagialah, diberkatilah, membuat iri orang lain. Kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, kita tidak berdiri di jalan orang berdosa. Terjemahan Inggrisnya itu ways, ya, jalan-jalan, cara-cara orang fasik, orang-orang berdosa. Kita tidak mengikuti cara kerja orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya. Hati-hati kalau kita sedang ngumpul, kadang-kadang tanpa sadar kita sudah mencemooh. Kadang-kadang itu tidak terasa. Itu sebabnya selesai itu kadang-kadang Tuhan ingatkan, ya, kita perlu minta ampun supaya kita tidak mengulangi lagi. Ya, ada 3 hal di sini: tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi sebaliknya, ayat 2, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan dalam bahasa aslinya itu tidak hanya merenungkan, berpikir, ya, menggunakan pikiran kita, tapi juga terkandung komat kamit, mengucapkannya dengan pelan. Itu merenungkan, meditasi, merenungkan pada satu titik tertentu, ayat-ayat tertentu, dicamkan, direnungkan, diucapkan pelan-pelan. Itu kata merenungkan. Lalu ayat 3 janjinya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya,
apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ini cocok dengan Yosua 1 ayat 8 tadi. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam. Itu sejalan dengan apa yang dikatakan di Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi menyukai firman Tuhan dan karenanya merenungkannya, memperkatakannya, melakukan meditasi terhadap firman tersebut, terhadap ayat-ayat yang sedang dibaca dan direnungkan. Maka janji Tuhan, orang yang seperti itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi akibatnya menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ada banyak janji Tuhan dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Kita perlu baca setiap hari, kita renungkan. Lalu ada kelompok-kelompok ya, ayat yang bisa diatur begitu rupa. Misalnya kita pernah membaca beberapa ayat mengenai kesembuhan. Kita baca, renungkan berulang-ulang, kita perkatakan ayat-ayat tersebut sehingga masuk ke alam bawah sadar kita dan cara berpikir kita berubah, sehingga kita bisa yakin bahwa Tuhan memang mau kita sembuh, Tuhan mau kita sehat, walaupun faktanya mungkin banyak orang-orang yang sakit yang didoakan tidak sembuh malah meninggal, tapi tidak merubah firman Tuhan bahwa Dia mau menyembuhkan bagi orang yang percaya kepada Dia. Itu sebabnya kita perlu merenungkan firman Tuhan terus siang dan malam. Lalu ada juga ayat-ayat lain tentang berkat, tentang perlindungan Tuhan, tentang hikmat, banyak sekali. Dan ayat-ayat berikut ini yang akan kita baca juga, ini ayat mengenai hukum menabur dan menuai. Ya, saya bacakan Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi dikatakan di sini, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Jadi ini satu prinsip ya, yang dikatakan hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Prinsip ini dipercaya banyak orang dan memang ada di Alkitab. Kalau kita setia menabur hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, maka kita akan selalu menuai hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita, tapi anak-anak kita, keturunan kita juga akan menuai hal-hal yang baik. Tapi mereka juga harus belajar untuk terus menabur hal-hal yang baik, supaya mereka bisa terus-menerus menuai hal-hal yang baik. Sekali lagi saya bacakan Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Lalu surat Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi Paulus menasihatkan untuk kita senantiasa berbuat baik. Karena berbuat baik itu artinya kita sedang menabur perbuatan baik kepada banyak orang. Kalau kita setia lakukan hal itu, akan tiba saatnya kita juga menuai perbuatan-perbuatan baik yang orang lain buat kepada kita. Sebenarnya itu adalah tuaian kita. Tuhan menggerakkan banyak orang untuk juga berbuat baik kepada kita. Karena itu jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau kita rajin menabur perbuatan baik, maka kita juga akan menuai perbuatan yang baik yang orang lain buat kepada kita.
Hidup ini adalah soal hukum menabur dan menuai. Taburlah yang baik senantiasa supaya kita juga bisa menuai yang baik senantiasa. Yang berikutnya ada juga janji Tuhan soal pemberian atau soal persembahan atau soal uang. Dan di 2 Korintus 9 ayat 6 dikatakan di sini, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Artinya kalau kita rajin berbuat baik senantiasa dan kita selalu rajin berbuat baik, maka kita akan menuai juga perbuatan baik yang banyak ke dalam hidupan kita, di dalam hidupan kita. Nah, 2 Korintus 9 ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9 dan seterusnya ini berbicara khusus mengenai pemberian, khususnya mengenai persembahan, memberikan kepada pelayanan, kepada gereja, juga memberikan kepada orang lain, menolong orang lain. Dan Paulus katakan di sini, orang yang menabur sedikit, dia akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tuhan Yesus mengatakan juga di Injil Lukas bahwa ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepadamu. Lalu 2 Korintus 9 ayat 10 dan ayat 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita memang mau menabur dalam perbuatan baik, dalam hal ini khususnya menabur materi, menabur uang, kita perlu ingat ayat ini, bahwa Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Artinya dari setiap hal yang kita terima, mungkin penghasilan kita, mungkin gaji kita, mungkin bonus dari perusahaan, kita perlu ingat bahwa sebagian yang kita terima itu adalah benih yang untuk ditabur kembali supaya nanti kita bisa menuai. Karena kalau kita tidak pernah menabur, kita tidak pernah menuai. Kalau kita rajin menabur, kita akan juga banyak menuai. Sebagian adalah benih untuk ditabur, sebagian roti untuk dimakan. Benih untuk ditabur ini memang kalau kita tabur, kita berikan dengan tepat, maka janji Tuhan akan melipat gandakannya. Dia menyediakan benih bagi kita. Kalau kita mau menolong orang lain misalnya, lalu kita ingin menolong banyak orang, kita mulai dengan menyisihkan apa yang kita punya, misalnya untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Lalu kita merindukan kita bisa memberi lebih banyak lagi. Maka ayat ini menjanjikan bahwa Tuhan akan menyediakan benih bagi kita supaya kita bisa menabur lebih banyak lagi. Dan tidak hanya itu, Tuhan berkata di sini, Dia akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran kita. Dan yang paling penting menurut saya adalah kalimat berikutnya. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Kita akan memiliki generosity, ya, kemurahan hati, hati yang suka menolong, ya, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saya bacakan lagi dari awal 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saya bacakan dari awal lagi, ya, dari Yosua 1 ayat 8. Bahkan dari nyanyian yang kita nyanyikan tadi, ya, Mazmur 119 ayat 105.
Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kemudian Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amsal 23 ayat 7. Sebab sebagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikian jugalah ia. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan karena itu kami boleh berkata senantiasa, Engkau baik setiap saat. God is good all the time. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus memperkatakan firman-Mu, merenungkannya siang dan malam, supaya kami bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab janji-Mu Tuhan, perjalanan kami akan berhasil dan kami akan beruntung dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, dan Engkau adalah Tuhan yang
baik senantiasa. God is good all the time. Amin.